Ibu semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dalam lindungan Tuhan. Nah, berjumpa lagi di pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang dampak dari imperialisme dan kolonialisme dari Belanda di Indonesia. Persiapkan diri kalian dan tetap semangat, salam SFD. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme bersama Ibu RS. Oke, dampak yang pertama dalam bidang politik. Para penguasa penjajah barat, terutama Belanda, melakukan kebijakan yang sangat ketat dan cenderung menindas. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya, Belanda datang ke Indonesia dengan berbagai perlawanan dari masyarakat Indonesia karena Belanda berusaha untuk memonopoli hasil pertanian masyarakat Indonesia dengan cara menindas dan membuat seluruh masyarakat Indonesia merasa kerugian. Nah, yang kedua, pemerintah Belanda kolonial menjalankan politik memecah belah atau divide et impera. Nah, kolonial Belanda ini juga melakukan tipu muslihat yang cenderung menghalalkan segala cara, sehingga melanggar norma-norma kemanusiaan. Misalnya, kita ulas kembali penangkapan yang dilakukan terhadap Diponegoro. Saat mengajak Diponegoro untuk melakukan perundingan, pihak Belanda malah menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, penguasaan kolonial juga selalu campur tangan dalam pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Berangkat dari politik memecah belah dan praktik-praktik tipu muslihat itu, kekuatan kolonial Belanda terus memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, yang tadi itu adalah dampak dari bidang politik. Sedangkan dampak dalam struktur pemerintahannya, penguasa-penguasa pribumi atau lokal dan rakyatnya kemudian menjadi bawahan penjajah. Hal ini dapat menimbulkan sikap rendah diri di kalangan masyarakat. Nah, juga menimbulkan struktur pemerintahan yang dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat, sebagai penguasa tertinggi dan gubernur jenderal. Nah, di tingkat pusat juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië, tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasehat saja. Dalam pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Beberapa departemen hasil reorganisasi tahun 1866 antara lain. Yang pertama, Departemen Dalam Negeri, yaitu Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan. Yang kedua ada Departemen Keuangan, Departemen Urusan Perang, Departemen Kehakiman yang dibentuk pada tahun 1870, dan Departemen Pertanian yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan pada tahun 1911. Nah, dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri sangat jelas adanya dualisme pemerintahan. Ada pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Dalam struktur pemerintahan itu juga dikenal adanya pemerintahan tertinggi, semacam pemerintahan pusat sebagai penguasa tertinggi yang adalah gubernur jenderal. Nah, di lingkungan pemerintahan Eropa ini terdapat pejabat wilayah yang paling tinggi, yakni residen. Ia merupakan pemimpin wilayah keresidenan. Nah, di bawah residen ada pejabat asisten residen. Asisten residen ini mengepalai suatu wilayah bagian dari keresidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah asisten residen juga masih ada pejabat yang disebut kontrolir. Ia memimpin wilayah yang dinamakan kontrol afdeling. Nah, ini dia struktur birokrasi pemerintahan kolonial Hindia Belanda dari abad 1800 sampai 1942. Nah, untuk menyatukan seluruh wilayah Hindia Belanda yang masih berbentuk kerajaan-kerajaan, pemerintah kolonial Belanda melakukan politik pasifikasi kewilayahan di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Penyatuan seluruh wilayah Hindia Belanda ini baru berhasil sekitar tahun 1905. Nah, ini dia peta kekuasaan dari Hindia Belanda dan batas-batasnya.
Nah, bersatunya Hindia Belanda ini dikenal dengan Pax Neerlandica. Wilayah Hindia Belanda telah stabil di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Wilayah inilah setelah proklamasi menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau dalam dampak dari bidang ekonomi, dalam sistem modern, tanah-tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjual hasil bumi dari para petani yang berupa pajak. Petani harus menjual hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan dari pemerintah kolonial Belanda. Artinya, petani tidak boleh menetapkan harga sesuai keinginan mereka, tapi dengan harga yang sudah ditetapkan dari pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan jalan sepanjang 1000 km di Pulau Jawa dilakukan dengan kerja rodi. Nah, bisa dilihat itu peta panjangnya jalan raya yang dibangun. Nah, sejak tahun 1828, era perbankan modern masuk ke Hindia Belanda. Pada masa itu, The Javas Bank didirikan di Batavia pada tanggal 24 Januari 1828. Nah, munculnya juga kota-kota baru yang ditandai dengan adanya jaringan transportasi berupa jalur-jalur kereta api dari Jakarta ke Bogor dan kereta api di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Terbentuknya jaringan kereta api ini juga terhubung ke pelabuhan-pelabuhan, sehingga pelabuhan di Hindia Belanda mulai tersambung pula karena didukung munculnya angkutan kapal laut. Nah, perkembangan ekonomi ini juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi pada tahun 1746. Kantor pos pertama kali didirikan di Batavia. Baiklah, sekian materi pembelajaran kita hari ini tentang dampak dari imperialisme dan kolonialisme di Belanda. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan lengkapi catatan kalian masing-masing, dan silahkan tulis di kolom komentar hal apa atau refleksi apa yang bisa kamu ambil dari materi kita hari ini. Tetap semangat dan salam SFD.